Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di siang hari ini, saya Rio Kurniawan izin mempresentasikan terkait dengan seminar PPG mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen kedua. Izin membagikan layar. Adapun pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 ini, saya mendapatkan topik yang pertama, yaitu terkait dengan pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Adapun pada materi pembahasan topik pertama ini, pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal, terdapat 3 poin pembahasan penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama terkait dengan understanding by design atau lebih dikenal dengan familiarnya dengan UBD. Yang kedua dengan karakteristik peserta didik. Ini bisa kita melakukan pemetaan melalui asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Dan yang ketiga terkait dengan pendekatan pembelajaran yang terdiri dari dua, yaitu Teaching at the Right Level atau TARL dan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Memasuki pada materi selanjutnya terkait dengan prinsip understanding by design. Adapun di dalam UPD ini ada 3 tahapan penting yang perlu kita ketahui. Bahwasanya terkait dengan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka sendiri bisa kita rujuk kepada capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Adapun dari capaian pembelajaran ini nanti bisa diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau lebih bisa dikenal dengan ATP. Dan ini setiap sekolah biasanya sudah memiliki kesepakatan atau konsensus sendiri terkait dengan ATP. Ataupun misalnya tidak ada, kita juga bisa merujuk pada website di Kementerian Pendidikan. Di sana terdapat contoh dari ATP yang bisa kita menjadikan untuk pedoman. Selanjutnya dari ATP ini nanti kita akan turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran nanti akan diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran harian yang dikorelasikan dengan materi yang akan diajarkan. Seperti itu. Dan poin selanjutnya terkait dengan asesmen. Adapun dalam asesmen ini untuk di rancangan modul ajar terdapat rencana asesmen yang terdiri dari 3 poin penting. Dalam asesmen ini harus memuat unsur dari keterampilan sikap, pengetahuan, dan afektif. Dan itu nanti biasanya di modul ajar itu ada penggunaan dari jenis instrumen, misalnya tes dan bentuk instrumen yang digunakan, baik pilihan ganda, uraian, atau menjodohkan seperti itu. Dan poin ketiga terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini biasanya pendidik itu lebih memilih kepada model, metode, atau pendekatan yang berorientasi pada statistik. Sebagaimana contoh bisa menggunakan pendekatan CRT atau TRL. Untuk pendekatannya dan metode sendiri, kita bisa menggunakan tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, atau studi kasus seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui dan harus kita garis bawahi bahwasanya di dalam tujuan pembelajaran sendiri harus menggambarkan 2 komponen dasar. Yang pertama itu kompetensi itu harus mencakup keterampilan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang didemonstrasikan oleh statistik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Implikasi ini sebenarnya bisa kita lihat bahwasanya setelah peserta didik itu mengikuti pembelajaran yang sudah kita ajarkan, capaian pembelajaran itu bisa tercapai dan dikuasai oleh peserta didik seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan konten, adapun dalam konten ini merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperlukan atau dipahami oleh peserta didik pada akhir proses pembelajaran. Konten ini sebenarnya bukan materi yang dikuasai oleh peserta didik. Sebagaimana contoh pada elemen Pancasila, pada submateri dinamika kelahiran Pancasila. Di situ terdapat
capaian pembelajaran bahwasanya statistik dapat menganalisis perumusan dasar negara dan diharapkan dari proses pembelajaran ini nanti statistik dapat menguasai dan menganalisis materi tersebut untuk dipahami dan diilhami seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan realisasi dalam penyusunan modul ajar, saya pribadi menggunakan understanding by design. Ini saya turunkan dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, dan dari capaian pembelajaran ini saya turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran TP berdasarkan dari CP itu. Dari TP berdasarkan CP ini saya turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran harian. Di tujuan pembelajaran harian ini terdapat rencana asesmen yang terdiri dari aspek kognitif, dari psikomotorik dan afektif seperti itu. Dan untuk kegiatan pembelajaran sendiri, untuk pendekatan pembelajaran yang saya gunakan biasanya menggunakan TARL, merujuk pada kompetensi pembawaan awal siswa yang merujuk pada ranah kognitif seperti itu. Dan selanjutnya bisa menggunakan CRT berkaitan dengan pendekatan budaya, kooperatif, dan kontekstual. Dan metode pembelajaran yang bisa digunakan sebenarnya terdapat beberapa pilihan seperti diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, dan lain sebagainya. Dan model pembelajaran yang bisa kita pilih sebenarnya juga beragam dari problem-based learning, discovery learning, atau pembelajaran berbasis proyek atau PJBL seperti itu. Poin selanjutnya yang perlu kita ketahui terkait dengan karakteristik statistik. Ini terdapat terkait dengan materi budaya kelas, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi belajar, dan sosial ekonomi yang menjadi latar belakang statistik. Poin pertama terkait dengan kemampuan awal. Kemampuan awal statistik ini memiliki ragam, dan sebenarnya pendidik sendiri bisa mengetahui latar belakang kemampuan awal statistik ini menggunakan tes diagnostik kognitif. Dan hasil dari tes diagnostik kognitif ini bisa menjadi bahan pemetaan bagi statistik untuk memetakan siswa yang masuk dalam kategori perlu bimbingan, mahir, dan sangat mahir. Untuk kemampuan awal menggunakan diagnostik kognitif ini lebih tepatnya bisa menggunakan pendekatan TRL. Nanti hasil dari pemetaan ini bisa dikorelasikan dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan guru bisa menyesuaikan kondisi kelas dan kondisi siswa, dan aktivitas belajarannya pun bisa dirancang sedemikian rupa dengan kondisi siswa tersebut. Dan selanjutnya itu terkait dengan budaya kelas, kita sebagai pendidik juga harus memahami budaya kelas yang sudah menjadi turun-temurun atau menjadi kebiasaan budaya sekolah. Itu biasanya di setiap awal jam pertama terdapat eh, ke, budaya atau kebiasaan menyanyikan lagu nasional dan menghormati orang yang berada di depan kelas ketika ada presentasi atau Bapak Ibu guru yang sedang menyampaikan materi. Dan saya yakin juga setiap kelas itu memiliki karena saya mengajar di SMK untuk kejuruan atau setiap jurusan dari teknik mesin, teknik elektro, dan teknik kendaraan ringan itu memiliki solidaritas yang berbeda-beda terkait dengan kekompakan dalam mengerjakan tugas, pengerjaan proyek, dan juga pengerjaan lainnya seperti asesmen formatif maupun sumatif seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan gaya belajar. Merujuk dari hasil tes diagnostik non-kognitif ini terkait dengan gaya belajar ini sebenarnya pendidik bisa mengetahui terkait gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya. Gaya belajar sendiri terdiri dari tiga macam. Yang pertama itu terkait dengan auditori, lebih kepada pendengaran. Siswa itu lebih suka terkait dengan mendapatkan materi melalui metode ceramah atau mendengarkan dari berbagai sumber belajar yang mengeluarkan suara seperti itu. Dan yang kedua itu terkait dengan visual, terkait dengan siswa itu lebih suka memahami materi terkait dengan bentuk gambar, infografis, poster, atau tampilan presentasi PPT. Dan yang ketiga kinestetik, bahwasanya untuk siswa kinestetik ini lebih suka keaktifan atau lebih banyak bergerak dengan berbagai permainan atau game yang bisa dilakukan oleh guru. Dan saya pribadi terkait dengan pemetaan gaya belajar ini menggunakan bantuan
dari laman Aku Pintar. Di sana nanti untuk setiap studi didik bisa mengakses dan mendapatkan hasil akhir atau presentase. Berapa jumlah persentase yang mengisyaratkan bahwasanya studi didik itu memiliki gaya belajar visual maupun kinestetik seperti itu. Dan yang poin keempat terkait dengan motivasi belajar. Adapun peserta didik yang memiliki motivasi belajar di setiap kelas itu memiliki keberagaman yang masing-masing. Pendidik juga harus memahami bahwasanya tingkat motivasi belajar antar siswa A, B, dan C itu tidaklah sama dan tidak boleh dipukul rata seperti itu. Dan adapun untuk meningkatkan motivasi belajar ini sebenarnya pendidik harus senantiasa memberikan sebuah kata-kata semangat atau quotes, juga membangun kepercayaan kepada siswa untuk terus meningkatkan prestasi dan belajarnya di lingkungan sekolah. Dan motivasi belajar ini juga harus selalu senantiasa digaungkan oleh pendidik agar peserta didik ini selalu semangat dan bisa menyelesaikan studi pendidikannya selama mengikuti pembelajaran di SMK seperti itu. Dan poin yang kelima terkait dengan sosial ekonomi. Latar belakang ini juga menjadi poin penting yang perlu kita ketahui bahwasanya keberagaman status sosial dan ekonomi yang berada di setiap kelas itu adalah heterogen. Bisa jadi si A adalah anak orang kaya dan si B adalah anak orang miskin dan si C adalah anak yang terlahir dari keluarga yang mungkin di bawah miskin dan tidak mempunyai harta benda yang terlalu bagus. Dan di sini sebenarnya pendidik juga harus melihat latar belakang pekerjaan orang tua juga yang kita ketahui bahwasanya setiap background pekerjaan orang tua ini juga menentukan status ekonomi dan sosial dari statistik tersebut. Sehingga dalam hal ini status sosial ekonomi ini menjadi poin penting yang perlu kita ketahui. Dan kita sebagai pendidik nantinya di dalam mengajar juga bisa tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan kita bisa memberikan rasa keadilan yang sama tanpa ada kesenjangan sosial yang timbul antara siswa seperti itu. Dan poin selanjutnya terkait dengan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sendiri pada materi prinsip pengajaran dan asesmen ini membahas dua. Yang pertama terkait dengan teaching at direct level atau bisa disebut TRL dan Auxiliary Responsive Teaching atau CRT. Adapun dalam tahapan pelaksanaan pendekatan pembelajaran TARL, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu harus guru atau pendidik itu harus melakukan asesmen awal pembelajaran terlebih dahulu. Asesmen awal pembelajaran ini harus berupa tes diagnostik kognitif yang bisa diwujudkan dalam bentuk instrumen tes pilihan ganda, bisa menggunakan bantuan quizzes, Kahoot, atau Google Forms seperti itu. Dan hasil dari tes diagnostik kognitif ini menjadi bahan pertimbangan bagi guru untuk memetakan peserta didik itu masuk dalam kategori kelompok perlu bimbingan, mahir, dan sangat mahir. Jadi dalam penyusunan modul ajar nanti sebelum identitas modul itu di awalannya ada pemaparan terkait dengan ragam siswa yang masuk dalam kategori perlu bimbingan, mahir, dan sangat mahir. Dan hal ini menjadi pijakan bagi guru untuk menyusun rancangan pembelajaran yang mengorientasikan pada student centered learning atau berorientasi pada statistik seperti itu. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan beberapa siswa yang masuk dalam kategori perbimbingan hingga sangat mahir, kita selanjutnya memasuki tahap kedua terkait dengan perancangan pelaksanaan pembelajaran. Adapun dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini bisa menggunakan ragam metode atau mode pembelajaran yang mengorientasikan pada student center learning. Ini bisa terlihat kita bisa menggunakan ragam model seperti PBL, Problem Based Learning, PJBL, Discovery, atau Jigsaw seperti itu. Dan poin selanjutnya terkait dengan proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran ini tentunya kita ketahui bahwasanya TRL ini tidak jauh dari dengan pembelajaran diferensiasi. Dari hasil pemetaan tersebut, guru bisa memberikan akomodasi kepada siswa sesuai dengan diferensiasi yang disusun. Sebagaimana contoh, untuk terkait dengan diferensiasi konten, itu guru bisa menggunakan berbagai ragam bahan ajar yang terkait dengan
materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti itu. Bahan ajar ini sendiri sebenarnya bisa disesuaikan dengan tingkatan dari pengelompokan siswa itu tadi. Misal untuk dari siswa yang perlu bimbingan, guru bisa memberikan penekanan materi terkait dengan teori-teori awal atau terkait dengan pengertian dari Pancasila seperti itu. Dan untuk yang sangat mahir itu sebenarnya untuk kontennya sendiri bisa menambahkan materi dari sumber link atau surat kabar nasional terkait dengan contoh penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat dan penerapannya di berbagai daerah di Indonesia. Dan terkait dengan yang sangat mahir ini, guru bisa memberikan kebebasan kepada mereka untuk menguasai kompetensi lebih lanjut, bisa memberikan contoh dari penelitian dari jurnal atau dari beberapa surat kabar terkait dengan contoh misal dari eh, tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi seperti sekarang, seperti itu. Dan untuk terkait dengan diferensiasi proses sendiri, di sini nanti guru bisa memberikan akomodasi terkait dengan perlakuan yang intens kepada kelompok yang perlu bimbingan dan sekali memantau untuk kelompok mahir dan autopilot atau hanya cukup melihat aja untuk kelompok yang sangat mahir karena mereka sudah memahami dan menguasai dari kompetensi materi seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan diferensiasi produk sendiri, di sini guru bisa memberikan ragam perbedaan dari definisi produk untuk kelompok perlu bimbingan mungkin hanya diinstruksikan untuk membuat mind mapping atau untuk yang kelompok dari yang sangat mahir bisa membuat seperti infografis dan yang untuk kelompok yang sangat mahir sendiri itu bisa membuat dari pembuatan video terkait dengan penerapan Pancasila. Misal pun untuk produk sendiri mau disamakan itu juga tidak apa-apa, namun terdapat perbedaan seperti tingkatan soal, jenjang soal yang berbeda. Misal untuk kelompok perlu bimbingan bisa diberikan terkait dengan soal, terkait dengan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk kelompok yang mahir itu bisa diberikan realisasi dari Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan yang sangat mahir sendiri bisa mencari terkait dengan tantangan global terkait dengan Pancasila di era abad 21 sekarang ini seperti itu. Dan ini nanti bisa konsep di dalam aktivitas pembelajaran seperti itu. Yang terakhir terkait dengan asesmen sumatif itu terkait dengan memberikan soal dan untuk melihat capaian atau penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan dari Bapak Ibu guru seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan tahapan pelaksanaan pendekatan pembelajaran Kategori Responsive Teaching atau CRT ini eh, untuk tahapan pertama yang perlu kita perhatikan yaitu terkait dengan asesmen awal pembelajaran. Untuk CRT sendiri kita menggunakan diagnostik non-kognitif. Jadi guru atau pendidik itu harus membuat rancangan instrumen terkait dengan mungkin data profiling terkait peserta didik yang berisi dari latar belakang, baik terdiri dari identitas biodata peserta didik, suku, agama, dan juga orang tua, background orang tua. Itu berasal dari suku apa atau mungkin dari daya atau dari daerah mana itu nanti bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan asesmen awal dan hasil dari asesmen awal pembelajaran diagnostik non-kognitif ini menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu guru untuk merancang pelaksanaan rancangan pembelajaran atau modul ajar. Misalnya di dalam kelas 10 TEA terdiri dari 36 siswa dan terdapat 10 siswa non-Islam. Yang non-Islam ini terdiri dari agama Kristen dan Katolik seperti itu. Dalam penyusunan rancangan pembelajaran ini nanti guru bisa mengelompokkan siswa berdasarkan agama. Jadi untuk yang Islam bisa dikelompokkan dengan yang Islam, yang non-Islam bisa dikelompokkan dengan non-Islam. Namun dalam pelaksanaannya nanti guru memberikan pengertian bahwasanya pembagian kelompok ini berdasarkan dari pemetaan agama kepercayaan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar siswa yang muslim dan non-muslim seperti itu.
Selanjutnya terkait dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran, di sini nanti terdapat rencana yang ingin diintegrasikan. Misalnya untuk materi dari dinamika kelahiran Pancasila, di situ terdapat contoh yang nilai yang bisa kita ambil terkait dengan pada penghapusan eh, sila pertama dalam Mukhodimah Piagam Jakarta. Bahwasanya pada waktu itu setelah kemerdekaan 17 Agustus terdapat beberapa utusan dari golongan Indonesia Timur yang menemui Muhammad Hatta keberatan dengan sila pertama terkait dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dan mereka merasa pada sila tersebut tidak terakomodasi karena mereka tidak dari golongan Islam. Dan pada waktu itu akhirnya dalam jalan sejarahnya terdapat perbaikan dan diganti menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini sebenarnya guru bisa mengkorelasikan terkait dengan materi yang diajarkan dengan beberapa nilai yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia seperti itu. Selanjutnya terkait dengan aktivitas pembelajaran, di dalam aktivitas pembelajaran ini sebenarnya bisa dikorelasikan dengan nilai budaya yang sedang 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 berkembang di lingkungan sekolah tersebut. Misal dalam aktivitas pembelajaran ini tadi terkait dengan nilai perumusan nilai Pancasila sebagai dasar negara itu bisa terkait dengan sikap patriotisme, nasionalisme, gotong royong yang bisa dikorelasikan dengan nilai budaya yang berkembang di lingkungan setempat atau di daerah tersebut itu. Dan yang terakhir, kita untuk mengetahui dari tingkat pemahaman siswa juga memerlukan asesmen sumatif, dan asesmen ini juga perlu diberikan kepada siswa agar guru mengetahui tingkat capaian penguasaan siswa pada materi yang telah diajarkan yaitu. Dan kedua pendekatan pembelajaran ini bisa dipilih menjadi referensi atau menjadi alternatif solusi bagi Bapak Ibu guru untuk memilih pendekatan pembelajaran yang mengorientasikan pada student centered learning atau berorientasi pada studi. Selanjutnya, terkait dengan rencana tindak lanjut, terkait dengan pemahaman karakteristik studi didik melalui asesmen awal, saya pribadi terdapat planning ke depan. Yang pertama itu, sebelum merancang aktivitas pembelajaran, alangkah lebih baik bagi calon pendidik profesional itu untuk mengetahui dan menelaah terlebih dahulu karakteristik dan latar belakang studi didik, agar mereka dapat merancang pembelajaran yang tepat, yaitu tepat dan berorientasi pada student center learning seperti itu. Yang poin kedua, kita sebagai pendidik itu harus memiliki penguasaan keterampilan sosial emosional yang baik dan cakap. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk pendekatan TRL dan CRT ini kita juga harus memahami bahwasanya karakteristik studi didik ini juga beragam dan tidak bisa disamaratakan. Sehingga dalam posisi ini kita sebagai pendidik itu juga harus memiliki keterampilan sosial emosional yang baik dan cakap agar bisa menghadapi karakteristik siswa yang beragam tersebut. Dan poin ketiga terkait dengan pendidik itu perlu memahami dan menerapkan pendekatan secara humanistik, human to human, yang menekankan pada perkembangan yang positif. Kita ketahui bahwasanya kita juga tidak boleh menyamakan siswa itu sebagai siswa yang pintar semua, karena di dalam kurikulum Merdeka sendiri juga melalui pendekatan TRL kita ketahui bahwasanya ada fase pengelompokan siswa berdasarkan tingkatannya dari perlu berkembang, mahir, dan cakar mahir. Sebisa mungkin dalam tahapan ini kita memberikan motivasi kepada kelompok yang perlu bimbingan itu bisa meningkatkan kompetensinya menjadi satu langkah lebih baik, menaik dari perlu bimbingan ke kelompok mahir. Adapun dari kelompok mahir bisa meningkatkan kompetensinya menjadi kelompok perlu bimbingan. Dan hal ini perlu pendekatan secara humanistik, human to human kepada peserta didik agar bisa termotivasi dan bisa terus semangat untuk belajar mengembangkan kompetensinya lebih baik seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan CRT sendiri, guru bisa mengkorelasikan perbedaan yang ada di dalam satu lingkup kelas itu, baik perbedaan agama, suku, dan budaya itu menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwasanya kita menjadi bangsa yang besar itu karena adanya perbedaan, dan peran guru di sini sangat dituntun
untuk, bisa menjadi, fasilitator dan juga menjadi, support system bagi siswa agar tidak terjadi kesenjangan sosial di dalam lingkup kelas, seperti itu. Dan yang terakhir, terkait dengan pendidik itu menurut saya perlu memiliki keterampilan penguasaan teknologi pendidikan yang baik. Bahwasanya dalam memberikan beberapa asesmen dan beberapa penugasan ini sebenarnya untuk alternatif solusi dan untuk Eee, efisiensi waktu bisa menggunakan berbagai ragam platform teknologi pendidikan, baik bisa menggunakan Quizzes, menggunakan Kahoot, Mentimeter, Google Form, Wordwall, atau lain sebagainya. Dan ini sebenarnya hal yang bisa diberikan dan memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik agar lebih tertarik lagi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, seperti itu. Lebih lanjut terkait dengan kesimpulan pada materi ini, menurut saya sebagai calon pendidik yang profesional, seyogyanya bisa mengakomodir karakteristik peserta didik, yaitu selaras dengan kebutuhan belajarnya. Yang kita ketahui bahwasanya kebutuhan belajar peserta didik ini beragam dan harus kita akomodasi. Dan alternatif solusi yang bisa kita lakukan yaitu dengan merancang rancangan pembelajaran atau modul belajar yang disesuaikan dengan latar belakang tersebut, baik merujuk dari diagnostik kognitif dan non kognitif seperti itu. Sehingga aktivitas pembelajaran yang kita susun atau rancang itu bisa ke ranah student learning ketimbang teacher center. Dan pada pembelajaran abad sekarang ini, guru dituntut hanya sebagai fasilitator, tidak memiliki peran lebih seperti itu, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan diri dan kemampuannya sesuai kompetensinya, seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih atas perhatian dan atensinya terkait dengan materi yang saya sampaikan terkait dengan prinsip pengajaran dan asesmen yang kedua, seperti itu. Dan untuk yang daftar referensi yang saya gunakan yaitu dari Kuryani Tutus dan Eni Lestari tahun 2023, buku ajar materi kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2, Jakarta Kementerian Pendidikan. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Bila mana ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.